sebelah air mataku, sadari waktu akan berlalu. Karena ini keputusannya udah dipikirin matang-matang. Dan kenapa resign? Ya salah satunya adalah karena anak. Ya pokoknya intinya kalau mau resign memang harus dipikirkan baik-baik. Nanti setelahnya akan seperti apa, akan ngapain gitu. Dan tapi aku yakin Allah pasti ngeganti itu gitu. Kalau memang niat kita benar-benar baik gitu. Apalagi kalau masalah anak, Allah pasti ganti. Oke cuan friend, balik lagi di Cuan Talks Official. Dan kalau biasanya kita kelola ataupun ngobrol-ngobrol tentang para pelaku UMKM, dan kali ini kita kedatangan narasumber ataupun cuan friends yang udah ada di sini. Kita bakal bahas seberani itu dia resign, keluar dari kerjaannya yang gajinya ya cukup lumayan, dan beralih menjadi freelance. Alif Octavia. Sehat, Liv? Sehat, alhamdulillah. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Oh, pastinya Lama udah banget. berapa tahun lalu ya. Ya. Nah, Liv, ini kan langsung aja nih. Alif kan udah keluar dari zona nyamannya. Keluar dari budak korporat yang sudah dijalani berapa tahun kurang lebih? Berarti dengan bank-bank sebelumnya? 7 tahun. 7 tahun ya. Ya. Udah ada di bank syariah, bank umum syariah, terus juga ada salah satu di BPR syariah juga ya. Betul. Apa yang memutuskan akhirnya berhenti berkarir untuk memutuskan menjadi seorang freelance? Hal gila apa nih poinnya, momentumnya Alif memutuskan dan seberani itu loh? Sebenarnya gak gila sih. Karena ini keputusannya udah dipikirin matang-matang. Dan kenapa resign? Ya salah satunya adalah karena anak. Wih, emang. Kebetulan anak aku 2. Yang pertama udah 7 tahun. Nah, waktu memutuskan resign itu karena memang nggak ada yang ngasuhnya gitu. Makanya ya mau nggak mau siapa lagi dong ya yang mau ngurusnya kalau bukan ibunya sendiri gitu. Makanya ya udahlah dengan pertimbangan yang panjang, dengan pokoknya berat banget sih sebenarnya karena kan biasa kerja gitu kan ya, biasa sibuk lah gitu. Walaupun sebenarnya di rumah juga sibuk. Lebih sibuk loh ibu rumah tangga itu. 24 jam loh. Sama di sini juga. Masya Allah. Nah, Alif, itu kan oke, berarti kan alasan karena anak ya. Tapi kan dari Alif sendiri saat itu kan kamu berarti kan dari lulus kuliah langsung kerja, berarti kan poinnya. Gak lama kerja berarti langsung merit ya. Nah, dari situ apakah memang udah ada diskusi dengan partner teman hidup gitu untuk gimana sih ngelola nanti kalau misalnya punya buah hati? Apakah memang sepenuhnya saat itu memang berdua udah sepakat nih, pokoknya kalau nanti punya anak, pokoknya kamu harus yang ngurus gitu? Atau sebenarnya dari partner hidup nih ya membebaskan aja, tergantung dari kamunya? Sebenarnya kalau waktu awal nikah sih dia nggak mengharuskan aku harus di rumah gitu ya. Dia ngebebasin kalau kamu mau kerja ya kerja aja gitu. Cuman karena ya siapa lagi gitu loh, balik lagi siapa lagi yang mau ngurus anaknya ya kalau bukan ibunya gitu. Ya bukan berarti bapaknya nggak mau ngurus ya. Tapi kayaknya aku deh yang harus mengorbankan itu gitu. Mengorbankan karir ya. Iya. Semoga ya, dan setelah resign ya alhamdulillah ternyata ada jalan lain, rezeki lain yang Allah siapin buat aku gitu. Berarti kalau dari kamu sendiri memang, apakah memang saat resign sudah memutuskan untuk menjadi seorang freelance? Apalagi freelance kamu lumayan banyak ya. Ada beberapa ya. Ada content creator jalan, terus singer juga ya. Alhamdulillah, sama satu lagi MC ya, Master of Ceremony, luar biasa banget. Ada 3 freelance ya.
Nah, apakah memang saat mau memutuskan resign dari kamu sendiri ini udah mempersiapkan langkah ataupun personal branding menuju freelance, ataukah memang di awal itu nggak kepikiran sama sekali kayak ya udah deh, gue pokoknya resign dulu, yang penting anak-anak gue pegang, selanjutnya ya gimana nanti, gimana Lip? Ya sebenarnya waktu pertama resign sih nggak kepikiran mau pokoknya nanti setelah resign bakal freelance ini enggak gitu. Malah ya udah emang fokusnya buat anak aja gitu. Ternyata karena memang sebelum resign itu juga sudah dapat kesempatan untuk freelance. Nah gitu, makanya setelah resign malah mikirnya kayaknya udah setelah resign ya udah nggak akan ada kesempatan buat itu gitu kan. Ternyata setelah resign masih dikasih kepercayaan untuk jadi MC ceritanya gitu. Nah karena kebetulan pindah dari Bandung dan balik lagi ke kota asal, kampung halaman. Di mana Lip? Di Cianjur. Oh Cianjur ya. Dan balik lagi ke sana, ketemu teman-teman lama dan akhirnya ya kontak lagi, dikasih kepercayaan lagi juga untuk nyanyi dan juga MC juga. Jadi berarti memang sebelumnya memang freelance ini memang sudah dijalankan saat masih ngantor juga ya dulunya ya. Betul. Terus justru malah saat resign tidak kepikiran itu mau dijadikan serius untuk jadi karir lanjutan. Iya betul. Tapi sorry nih Lev, kamu kan ya biasanya kita nggak tahu ya kalau orang tua kan pemikirannya masing-masing nih, beda-beda. Kalau tipe orang tua kamu nih, misalnya kamu udah kuliah, terus habis itu married, punya anak, apalagi karir kamu ya lumayan lah, dalam arti lumayan ya berjenjang, tapi masih oke banget dan dipakai oleh perusahaan nih. Ada nggak sih tanggapan mungkin dari orang tua ataupun saudara ataupun teman-teman kamu kayak ngomong, aduh sayang banget Lip, kenapa sih harus resign? Sayang banget kan bisa pakai pengasuh dan lain-lain lagi kayak gitu. Itu juga yang jadi pertimbangan beratnya ya. Pertama aku mikirnya karena dulu, aduh orang tua udah susah-susah capek-capek kuliahin anaknya, ternyata akhirnya di rumah juga gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena biasa dapat penghasilan sendiri. Yang ya lumayan lah gitu ya. Sekarang aduh gimana ya nanti, apakah bakal dapat rezeki yang segitu juga gitu ya. Tapi setelah ngobrol sama orang tua ya tadinya kan mikirnya overthinkingnya aduh terima nggak ya gitu orang tua, ternyata ya alhamdulillah orang tua ya udah emang tugasnya di rumah gitu. Walaupun memang dulu sebelum resign gitu kan ya orang tua, siapa sih orang tua yang nggak bangga ya anaknya kerja gitu dapat penghasilan setelah dikuliahin bertahun-tahun ternyata membuahkan hasil gitu. Dan ternyata setelah diskusi gimana nih gitu, apakah harus cari pengasuh atau kayak gimana, akhirnya ya udah resign aja nggak apa-apa toh ternyata rezekinya diganti berkali-kali lipat. Nah ini yang menarik nih cuan friends ya. Tadi ada kata-kata penghasilan saat waktu di corporate lumayan. Bocorin lo boleh lah berapa sih lumayannya? Lumayan lah pokoknya. Gak usah sebut ya? Gak usah. Nah sekarang kan Ali freelance ya, kamu nih freelance. Nah apakah hasilnya ya setengah dari itu atau gimana yang kamu rasain? Untuk sekarang sih alhamdulillah bisa di 2 kali. Wah. Kayaknya yang kerja langsung pada resign aja. 2 kali. Cuman ya kan ini udah berapa tahun ya? Udah hampir mau 3 tahun. Resign ya awalnya ya jatuh bangun dulu. Maksudnya nge-brand itu kan ngebangun personal branding. Ya betul. Ngebangun personal brandingnya juga nggak sebentar gitu. Makanya terus aku juga berusaha buat belajar lagi gitu, apa sih yang harusnya diperbaiki lagi gitu. Kalau nggak salah kamu juga ngambil beberapa kursus ya buat kamu semakin jadi profesional ya, kayak course MC. Betul. Kan? Itu gimana ya? Awalnya itu kan emang ya udahlah biasanya kan cuma MC buat pelatihan aja gitu. Nah, cuman kayaknya kayaknya harus diseriusin nih gitu. Mungkin ini kesempatan gitu. Dan ada peluang ternyata ada kursusnya. Ya dicoba juga gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang lumayan. Berjalan lah. Ya. Nah, Liv, tapi tadi belum kejawab loh. Ada nggak kata-kata yang sorry ya dalam arti kamu udah mutusin buat resign. Kayaknya udah mantep nih buat resign. Tapi ada kata-kata yang bikin sebenarnya
iya ya, apa beneran resign apa enggak ya, nanti uang gimana dan lain-lain, ada nggak sih? Ya walaupun tidak dari orang dekat gitu, dari sekitar yang bikin menjadi bimbang juga gitu saat memutuskan resign. Karena sejujurnya gini kan Lip ya, kadang kalau kita udah kerja udah masuk zona nyaman, gaji bulanan dong, walaupun angkanya ya balik lagi itu tergantung taraf syukur ya, cukup atau enggaknya, ya kan, betul. Dalam arti setiap bulan udah pasti penghasilan. Nah sementara kamu harus gambling nih, yang belum tentu dapat penghasilan, walaupun memang ketika kamu resign kamu tidak memutuskan untuk langsung freelance kan. Nah ada nggak kata-kata yang bikin kamu bimbang tapi akhirnya kamu patahin itu dan kebukti sukses sekarang, menuju sukses? Banyak sih, dari orang terdekat aja, maksudnya dari partner aku sendiri aja, bener nggak, yakin nggak ya gitu, karena biasa berjuang berdua gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang akhirnya sendiri, yakin nggak, itu juga ditanya yakin nggak gitu, dari teman-temannya udahlah pakai pengasuh aja atau masuk daycare aja. Tapi aku tuh nggak sampai hati gitu loh. Nggak sampai hati. Atau misalkan ya udahlah sama orang tua. Itu juga sebelum resign udah dicoba dulu beberapa kali ya sama pengasuh gitu. Tapi ya bukan nggak bagus sih. Cuman ya mungkin nggak. Emang nggak gampang nemuin cocok ya. Ya betul, nggak cocok aja. Jadinya oh ya udahlah gitu. Mau nggak mau ya harus udah aja. Itu juga dan ini nih apa yang bikin bimbangnya lagi, setelah ngajuin surat resign itu berkali-kali ditanya dulu nih sama manajemen, bener nggak, yakin nggak gitu. Akhirnya dikasih kesempatan lagi selama 3 bulan loh. Oh sempat dikasih kesempatan lagi pas. Kan dapat cuti 3 bulan ya buat cuti melahirkan tuh 3 bulan. Setelah masuk ternyata banyak izinnya segala macam. Akhirnya pas ngajuin udahlah resign aja gitu. Akhirnya dikasih kesempatan lagi, cuti lagi 3 bulan. Luar biasa ya. Luar biasa sekali manajemen perusahaan ya. Jadi makasih banget pokoknya dulu ya, udah dikasih kesempatan lagi, disuruh berpikir lagi yakin enggak gitu. Makanya dikasih kesempatan 3 bulan itu cuti lagi, dan tapi ya tetap ya keputusannya udah bulan berarti ya. Nah Liv, kalau menurut aku kan kamu luar biasa banget ya, dalam arti gini loh, mungkin pilihan wanita ini berbeda-beda dan setiap keputusan yang diputuskan oleh setiap perempuan itu tidak ada yang salah gitu, karena pasti mereka sudah melakukan pertimbangannya masing-masing dan punya parameter masing-masing. Kayak kamu nih, kamu mutusin gue berhenti kerja dan mau fokus ngurus anak, tapi ternyata Allah kasih rezeki lain nih. Tapi kan di satu sisi lain ada juga yang perempuan-perempuan, ya anak masih bisa pakai pengasuh lah, mau cocok mau enggak, yang penting karir gue tetap bagus nih. Walaupun tidak ada yang salah ya, karena keduanya balik lagi pilihan antara sosok perempuan ini dan juga partner hidupnya kayak gitu. Nah dari kamu sendiri nih, seberapa support partner hidup kamu sampai meyakinkan kamu ya udah kamu fokus aja di rumah, pokoknya semua aku yang tanggung, kita mulai lagi, jalan start lagi. Itu kan masuk titik babak baru ya. Gimana nih partner hidup kamu? Fakta menariknya adalah itu malah yang paling bimbang itu malah partner aku gitu. Kamu yakin nggak gitu? Oh karena mungkin mikirnya gini ya, karena kamu biasa kerja ya, takut kamu bosen nih. Kamu yakin nggak dengan penghasilan aku segini gitu kan? Yang lumayan itu ya, Masya Allah ya. Penghasilan suami nanti yang segini itu kita bagi 2, kamu cukup atau enggak gitu kan? Makanya hitung-hitungan matematikanya. Matematika kita kan, aduh cukup nggak ya gitu. Ya udah, tapi aku yakin gitu. Dan ternyata alhamdulillah diganti lagi ya memang. Jadi kan suami aku tuh nanya itu ya. Dan ternyata Allah kasih dia kerjaan lagi yang lebih, ternyata yang luar bisa biasa ya, naik level. Yang ternyata rezeki aku malah ke cover semuanya. Dititip ke suami. Dan alhamdulillah kan dapat kerjaan. Dan sekarang juga malah jadi double jobnya, dapat freelance lagi. Alhamdulillah. Jadi ngurus anaknya tetap, freelance-nya nggak berhenti gitu ya. Nah Liv, boleh nggak sih mungkin kamu kasih tips nih ke cuan friends yang nonton nih. Kan memang keputusan resign itu tidak ada kata benar ataupun salah ya. Semua balik lagi ke diri sendiri. Kalau menurut kamu apa yang harus disiapin, baik cewek ataupun cowok ya, yang ingin memutuskan resign, entah itu mau buka usaha ataupun mungkin mau fokus, misal seorang perempuan mau fokus ngurus anak, apa yang harus dipikirin berkali-kali sebelum mereka resign? Menurut kamu apa?
Ya pokoknya intinya kalau mau resign memang harus dipikirkan baik-baik. Nanti setelahnya akan seperti apa, akan ngapain gitu. Dan tapi aku yakin Allah pasti ngeganti itu gitu. Kalau memang niat kita benar-benar baik gitu. Apalagi kalau masalah anak, Allah pasti ganti. Karena anak memang ada rezekinya. Iya betul. Oke, itu quotes dari Alif ya. Nanti kita bakal foto, kita jadiin quotes di Instagram. Oke, Alif, sekarang kan berarti udah masuk dunia freelance, walaupun tadi kan dibilang nggak mudah ya. Ini mau jalan tahun ketiga ya. Di awal-awal nih, di 6 bulan pertama, freelance dari apa yang paling ngebuat kamu, oh kayaknya ini yang pengganti lumayan buat ya kasarnya jajan, ataupun update gadget kamu, dari apakah dari nyanyi, apakah dari MC, ataukah dari content creator. Apa tuh 6 bulan pertama? 6 bulan pertama malah yang paling ini MC. MC. MC dulu karena kan aku belum ketemu teman-teman waktu di Cianjur tuh. Jadi aku MC dulu, MC pelatihan online gitu kan. Jadi bisa sambil ngurus anak. Bapak maaf. Aku sambil ngurus anak ya di rumah kalau MC di rumah. Terus juga alhamdulillah setelah personal branding kan, oh ternyata bisa MC juga gitu. Akhirnya dipercaya buat keluar kota dan lain-lain gitu. Dan ketemu teman-teman lama, ditawarin. Dan kamu sorry, dipotong dulu nih ya. Dan kamu pun sempet sebelumnya anak band ternyata ya? Iya, itu ceritanya masa lalunya anak band. Ceritanya masa lalunya anak band, ketemu lagi. Ya akhirnya mau nggak gitu, masih boleh nyanyi nggak gitu. Ya udah dicoba lagi ya alhamdulillah. Nah dulu waktu SMA ya kalau nggak salah ya? Dari SMP loh. Dari SMP, alirannya apa Lip? Dulu bandnya alirannya apa nih? Bandnya alternatif. Alternatif pop ya? Iya. Apa alternatif rock nih? Pop. Oh, pop ya. Nah sekarang ketika berarti ngeband lagi kurang lebih sama teman-teman lama juga ya? Iya. Lebih ke aliran apakah memang lebih ke top 40, ngikutin lagu sekarang, apa tetap ada lagu-lagu idealis? Top 40 sih kalau untuk sekarang. Karena biasanya ngisinya di acaranya wedding atau reguler juga gitu. Jadi kalau ke yang lebih spesifik rock gitu enggak sih. Oh ya. Tapi mungkin udah nyiapin single kali bandnya ya? Nah, aduh itu gimana ya? Berarti sepil deh kan? Spill aja. Kemarin sempat bikin lagi beberapa single. Ada 4 lah. Itu mini album ya. Udah ada mini album. Cuman belum kita rilis. Lagi masih digodok ya. Masih kita acak-acak dulu. Nah, jadi buat Cuan Friends tentunya ya setiap perjalanan dari resign menuju titik hidup yang baru, entah itu menjadi freelance ataupun buka usaha ataupun lainnya, nggak mudah ya? Ya, nggak mudah dong. Nah, tapi seberjalannya waktu kamu ngelakuin itu, ada nggak titik yang bikin kamu pernah capek? Aduh nyesel nih gue resign. Ataukah memang enggak? Karena memang se-enjoy-nya tidak ada harapan ke freelance, memang mengurus anak kayak gimana gitu? Malah ada di titik capeknya tuh ketika awal-awal ngerintis freelance ini gitu. Awal-awal kan lagi rame banget, tiba-tiba down lagi, itu udah ngerasa itu sebenarnya kepake nggak ya gitu. Cocok nggak ya di industri ini ya? Cocok nggak ya jadi MC, jadi singer dan content creator juga. Benernya orang-orang tuh tertarik nggak sih gitu kan? Apa sih kurangnya? Nah itu sempat juga. Ya udahlah, jadi ibu rumah tangga aja lah di rumah gitu loh. Udah sempat gitu juga. Jadi nemu titik jenuh itu ya? Jadi akhirnya tapi nggak bisa gitu mah. Udah sampai sekarang ya alhamdulillah. Itu udah. Oke Cuan Friend, thank you banget. Ini ada perjalanan Alif Octavia, tentunya dari seorang perempuan ibu rumah tangga yang luar biasa, mau fokus ngurus anak tapi malah tiba-tiba nemu momentum titik balik untuk menjadi seorang freelance yang alhamdulillahnya lagi. Alhamdulillah sekali. Ternyata rezekinya bisa hampir kali 2 daripada sebelum di corporate deh kayak gitu. Oke, mungkin closing statement dari Alif buat teman-teman Cuan Friends yang saat ini berjuang di freelance nih, yang mungkin bikin konten gak laku atau mungkin berkarir di dunia industri musik ataupun lainnya, naik turun gimana nih, harus apa? Pokoknya buat teman-teman Cuan Friends, buat Cuan Friends semuanya, jangan takut sama rezeki.
karena Allah pasti titipin buat kita semua. Jadi jangan ragu untuk ngambil keputusan apapun itu. Kalau kamu yakin, berusaha dan dijalani terus saja. Ya. Dan yang pasti tetap ikhtiar dan juga doa ya. Iya, betul. Ada hadisnya tuh, apal kayaknya hadisnya. Nanti di bawah sini ya. Ada di bawah ini ya. Nanti kameramen kita Mang Don, apal Mang Don. Nanti. Insya Allah. Oke cuan friend, kalau emang kamu suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Nanti kita bakal ketemu cuan friend narasumber lain. Ya, sekali lagi thank you Tommy Joe dan Halim Octavia. pamit, bye-bye.